Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Saya berharap Opa Oma dan keluarga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Tema kebaktian hari ini, tekun dalam keteladanan, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daud Sefi Naibahu. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetapi di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mulia-mulia namanya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Engkau setia menjaga kami. Di dalam pergumulan Engkau menolong kami. Ya Bapa, di dalam rasa syukur saat ini kami mau mengagungkan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan berkenan kepada-Mu. Kami mohon berkatilah anak-anak-Mu yang datang untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, hidup ini hanya sementara, tidak ada yang abadi. Ada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Sebelum waktunya tiba, mari kita melakukan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi anak, mantu, cucu kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema tekun dalam keteladanan. Kita naikkan pujikan dengan andaikan surya pagi tersembunyi.
Opa Oma yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menuntun dan menyertai kami dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh diperkenankan untuk memasuki hari yang baru di hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah usia yang sudah lanjut, kami masih dipercaya untuk diberikan tugas dan tanggung jawab berkarya di tengah-tengah keluarga kami, khususnya menjadi teladan bagi anak, mantu, cucu kami. Kami menyadari menjadi teladan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu Bapa, bantulah kami di tengah waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini untuk terus menjadi teladan, tekun menjadi teladan bagi sekitar kami. Bersabdalah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakailah ia supaya apa yang disampaikannya dapat menasihati kami, dapat meneguhkan kami, dapat menguatkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka surat 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Dikatakan demikian oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang terkasih, tadi Ibu Foni sudah menyebutkan tema kebaktian lansia hari ini. Ada yang masih ingat Opa Oma yang di rumah? Meskipun gak bisa mendengar, saya melihat Opa Oma berteriak gitu ya. Tema hari ini adalah tekun dalam keteladanan. Rasanya kata teladan tidak asing di telinga kita. Teladan adalah contoh perbuatan baik. Sebagai sosok yang dituakan, Opa Oma seringkali dijadikan teladan, betul ya Opa Oma ya? Dijadikan teladan di tengah-tengah keluarga. Misalkan, lihat nih Opa, lihat nih Oma, hidupnya bersih, hidupnya sehat. Lihat nih Opa kita nih, hidupnya tuh hemat. Lihat nih Oma kita nih, tutur katanya sopan, santun, luar biasa. Lihat nih Oma, punya teladan yang disiplin. Lihat nih Oma nih, meskipun sudah tua, rajin melayani. Kadangkala sebagai sosok yang dituakan, seringkali kita dijadikan tolok ukur atau dijadikan teladan bagi anak, mantu, ataupun cucu Opa Oma di rumah. Meskipun gak salah juga, atau mungkin juga bisa juga cucu kita jadi teladan. Bisa ya Opa Oma ya? Gak mesti yang tua, tetapi juga anak yang kecil bisa jadi teladan ketika mereka happy, ketika mereka gak pernah patah semangat. Kita yang tua meneladani anak-anak kita atau cucu kita yang masih kecil. Mereka punya semangat luar biasa. Jadi Opa Oma terkasih, semua orang bisa jadi teladan, tetapi lebih lagi orang yang dituakan. Opa Oma seringkali dijadikan sosok teladan, sosok panutan. Kenapa? Karena Opa Oma sudah punya segudang pengalaman. Opa Oma sudah ditempa dengan berbagai tantangan,
Sehingga muncul karakter yang tadinya kurang baik, jadi sangat baik. Karakter yang tadi nggak bagus, buruk gitu ya, berubah karena ada tantangan, berubah karena ada situasi menjadi baik, lebih baik dan menjadi baik. Karakter itu terbentuk ketika ada sebuah proses yang dijalani opo oma. Opo oma terkasih, saya yakin untuk menjadi opo oma yang sekarang, yang dijadikan teladan oleh anak cucu mantu, saya yakin ada proses pembentukan yang tidak mudah. Saat ini opo oma menjadi teladan hidup sehat. Oh, oma opung selfie ya, tuh bersih sehat kayak opung selfie. Sekarang gitu ya. Tapi dulu mungkin opung selfie berkata, Pak, dulu juga saya nggak peduli yang namanya kesehatan, kebersihan. Tapi karena pernah mengalami sakit, maka saya belajar untuk hidup sehat dan bersih. Ini contoh ya, contoh. Jadi nggak tiba-tiba langsung punya karakter hidup bersih, hidup sehat. Dulu saya juga boros Pak Daud. Tapi sejak saya berumah tangga, saya menyadari ada banyak pengeluaran. Beli susu anak, bayar uang sekolah anak, bayar cicilan A sampai Z gitu ya. Kalau nggak kencengin ikat pinggang, saya nggak akan bisa bertahan. Keluarga saya nggak bisa bertahan. Dulu saya nggak rajin melayani Pak. Dulu saya malas ke gereja. Namun ada pendeta yang samperin saya untuk gabung dalam pelayanan, dan sejak itu saya rajin pelayanan. Dulu saya suka kasar kalau bicara. Tapi sejak saya punya anak, saya tidak mau anak saya tertular dengan kebiasaan bicara kasar. Akhirnya saya melatih diri saya, mengontrol lidah saya untuk tidak berbicara kasar. Opa Oma ternyata untuk jadi teladan itu ada proses ya. Nggak ujuk-ujuk dari sorga kemudian datang kepada kita lalu kita berubah. Ada proses yang tidak mudah. Ada proses yang tidak gampang. Ada proses yang harus kita lewati yang kadang-kala up and down. Kadang-kala kita jatuh bangun. Kadang kembali lagi ke kebiasaan buruk. Kadang harus berjuang meninggalkan kebiasaan buruk, kadang harus move on, kadang jatuh lagi, sudah berhasil, jatuh lagi. Opa Oma akan melewati hal itu. Makanya dikatakan Opa Oma ini sekarang ini sudah teruji karena sudah melewati segudang pengalaman. Sehingga anak muda seringkali menempatkan Opa Oma sebagai sosok yang diteladani. Karena ada sebuah proses yang tidak gampang yang sudah menempa Opa Oma untuk bisa sampai seperti ini. Opa Oma terkasih, memang menjadi sosok yang diteladani, menjadi sosok yang dipanut itu bukan hal yang mudah. Ketika Paulus menjadi sosok yang diteladani oleh banyak pengikut Kristus, termasuk Timotius, ini bukan perkara yang mudah. Ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Kalau kita lihat dalam bacaan kita kembali, Opa Oma, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, di ayat yang ke-12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ketika kita mengikut Kristus, ibadah kepada Kristus, pada masa itu akan dianiaya Opa Oma. Kenapa? Karena Kaisar Roma menetapkan aturan kalau ada kaisar lewat harus tunduk menyembah. Kalau ada patung-patung berhala, lalu ada pemujaan, semua masyarakat harus ikut menyembah patung berhala itu. Yang gak ikut menyembah akan dianiaya. Dimasukkan dalam penjara, disiksa. Orang Kristen kan nggak mau menyembah patung. Orang Kristen nggak mau menyembah kaisar, itu kan manusia. Itu ciptaan, bukan Tuhan. Bagi mereka yang punya keyakinan seperti itu, siap-siap akan dianiaya. Yang beribadah kepada Tuhan dikatakan akan mengalami penganiayaan. Nah, Bapak terkasih, apakah Paulus senang ketika mengalami kondisi tersebut? Ketika dia ditangkap di penjara, ketika dia disiksa. Saya membayangkan kalau jadi Paulus, mari kita bayangkan jadi Paulus itu bukan Tuhan. Paulus manusia biasa. Yang saya bayangkan Paulus mungkin mengeluh, mungkin merasa capek dengan penderitaan yang dia hadapi. Mungkin rasanya ingin berhenti melayani. Tapi pada akhirnya kita lihat, dalam proses yang mungkin tidak tercatat lengkap di Alkitab, yang menunjukkan kemanusiaan Paulus toh bisa melewati masa-masa sulit itu dan bisa bertahan. Bahkan ia pada akhirnya menjadi teladan. Sama seperti yang saya katakan tadi Opa Oma ya, untuk menjadi Opa Oma yang sekarang ini, yang diteladani oleh anak mantu cucu, ada segudang tantangan yang pernah dihadapi. Ada segudang pengalaman yang tidak mudah yang pernah dihadapi. Dan untuk menjadi teladan, ada proses yang tidak gampang, ada up and down yang Opa Oma hadapi. Ini juga yang kita lihat dalam diri Paulus, sebagai manusia biasa, pasti dia juga mengalami yang namanya up and down. Pada akhirnya proses itu menempa dia. Dan dia berhasil menjadi teladan bagi Timotius.
Lalu yang kedua, tantangan apa yang dihadapi? Di ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ketika kita menjadi teladan, terkadang orang jahat bukannya berkurang ya Pak ya, malah makin bertambah. Saya sudah kasih teladan nih, buat keluarga, buat masyarakat, tapi kok ngelihat berita kok kayaknya banyak kejahatan terjadi. Dalam kondisi ini apakah kita masih tetap semangat untuk menjadi teladan? Atau kita menyerah, ya sudahlah, pasrah, emang dunia makin jahat, udahlah nggak usah berbuat baik lagi deh. Kita berhenti saja berbuat baik, berhenti jadi teladan, apakah begitu? Ketika kita memberi teladan hidup jujur, mungkin cucu kita makin sering berbohong. Mungkin oma yang punya cucu ya, diajarin jangan berbohong, jujur. Si cucu malah makin sering berbuat tidak jujur. Makin sering berbuat tidak jujur, curang. Ketika kita mengajari untuk rajin beribadah, cucu kita mungkin lebih pilih main game online. Ketika kita menjadi teladan, ketika kita memberikan teladan baik, kadangkala kejahatan tidak berkurang. Kenakalan cucu kita tidak berkurang. Tapi apa kita harus patah semangat? Jangan. Tetap menjadi semangat. Kita harus tetap menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekitar kita, sekalipun tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Kita minta kuasa Tuhan untuk dapat mengubah sekitar kita. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di tengah tantangan yang dihadapi, maka kita belajar dari Paulus. Paulus itu punya satu gaya hidup yang mau kita belajar bersama, yaitu ketekunan. Ketekunan adalah upaya keras dan upaya sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang berhasil, dalam tanda kutip secara akademis dia nggak pinter gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi dia tekun, saya punya banyak teman kenalan seperti itu. Dia tekun menghadapi semua mata pelajaran, dia tekun belajar, dia tekun mengerjakan tugas, dan akhirnya dia berhasil. Ada orang yang IQ-nya tinggi tapi nggak tekun, sehingga dia gagal dalam perjalanannya. Artinya apa Mama? Kita perlu yang namanya hidup tekun. Kita perlu yang namanya karakter tekun, upaya keras, upaya sungguh-sungguh. Saya kenal satu bapak ya, seorang ayah, dia perokok berat. Namun karena anaknya kena sakit paru, ya, ia bertekad untuk berhenti merokok. Pertanyaannya apakah mudah? Ternyata nggak mudah, nggak semudah memutar balik tangan. Temannya ketika berkunjung ke rumahnya merokok, nawarin rokok, wah udah mulai cium-cium asap rokok nih, kayaknya ada panggilan gitu ya. Nawarin lagi, waduh ambil deh gitu ya, nggak kuat. Ketika sudah temannya pulang, nggak ngerokok lagi. Tapi ketika ketemu teman-teman lagi, ya bapak ini suka main badminton, ditawarin rokok. Ya rokok lagi deh gitu ya. Up and down. Tapi pada akhirnya pada satu masa, ia mengatakan saya mau stop. Dan ketika dia stop itu Bapak Ibu tadi lihat ceritanya bukan hal yang mudah. Ada tantangan yang dia hadapi, butuh waktu. Inilah yang namanya ketekunan. Ketekunan bukan berarti berhasil terus, tidak. Tetapi ketika dia tidak berhasil sekalipun, ada perjuangan gigih, ada perjuangan keras yang dia lakukan sampai akhirnya dia mencapai apa yang ia inginkan. Itu yang namanya tekun. Opa Oma saat ini, Opa Oma saya dan saudara menghadapi situasi pandemi. Opa Oma dan keluarga lebih banyak tinggal di rumah. Artinya Opa Oma lebih sering ketemu anak sekarang, lebih sering ketemu mantu, lebih sering ketemu cucu atau cicit. Ketika anak-anak, cucu, mantu, anak-anak misalnya kerjanya WFH, cucu-cucu atau cicit sekolah dari rumah, kita lebih sering ketemu mereka. Nah disinilah peran kita. Peran kita, Opa Oma khususnya sebagai sosok yang dituakan, ketika Tuhan masih beri kesempatan Opa Oma untuk hidup. Lalu kita jangan katakan, udahlah saya mati aja deh Pak Daud ya. Atau mungkin ya udahlah Pak, udah tua Pak, udah gak bisa menghasilkan uang, udah gak bisa ngapa-ngapain. Opa Oma jangan salah ya, setiap usia itu punya tugas dan tanggung jawabnya. Dan secara khusus untuk Opa Oma di rumah, Opa Oma meskipun gak menghasilkan, gak bisa lagi kerja seperti waktu muda, itu ada masanya. Kita harus menerima kenyataan itu, bukan berarti kita sudah pasrah menyerah. Tetap ada tugas yang Tuhan percayakan ketika Opa Oma masih diberi kesempatan untuk hidup. Yaitu apa? Jadi teladan. Apakah mudah? Tidak mudah. Mungkin ada tantangan dalam diri kita,
Mungkin ketika anak cucu mantu kita dinasehatin makin bertambah nggak bener gitu ya. Tapi kita perlu yang namanya ketekunan. Jangan menyerah dengan zaman, tapi kita harus mengalahkan zaman itu. Kita harus berkuasa atas zaman itu, sehingga apa? Kita dapat menunjukkan firman Tuhan, tutur kata, perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Kuncinya adalah ketekunan. Pada akhirnya dengan doa yang tekun juga, kita percaya ketika kita nggak bisa mengubah seseorang, Tuhan yang adalah pencipta pasti sanggup mengubah anak mantu cucu kita untuk bisa mengikuti koridor firman Tuhan, mengikuti teladan firman Tuhan. Pada akhirnya umpama menjadi lansia bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, namun bisa jadi teladan. Sebab kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Di ayat ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita, tidak hanya opa-oma saja ya, setiap kita tua, muda, laki-laki, perempuan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Jadi teladan itu tidak hanya sekadar omdo, kalau omong doang itu namanya memberi nasihat. Tapi kalau melakukan apa yang kita nasihatkan kepada orang, itu baru namanya teladan. Jadi jangan berhenti sampai pada nasihat, hidup bersih, hidup jujur, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang kita nasihatkan kepada sesama kita. Itulah baru disebut dengan teladan. Selamat menjadi teladan opa-oma, kiranya Tuhan menolong kita di dalam keterbatasan kita, di waktu yang masih Tuhan berikan, sehingga kita boleh tetap berkarya. Khususnya bagi keluarga kita, menjadi teladan bagi anak mantu cucu kita. Amin. Opa-oma, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Niko.
Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita doakan supaya kondisi bangsa dan dunia ini segera dipulihkan, sehingga kita bisa dijauhkan dari bahaya COVID-19. Mari Opa Oma kita berdoa. Di dalam keprihatinan kami Bapa, melihat sekitar kami, makin banyak orang yang terpapar COVID-19. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, sehingga dengan imun yang tinggi, dengan daya tahan tubuh yang tinggi, mereka dapat mengatasi penyakit COVID-19. Kami juga saat ini berdoa Bapa bagi mereka yang berduka, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi karena sakit COVID yang dihadapi oleh orang yang dikasihi. Kiranya Tuhan juga boleh menopang mereka, Tuhan boleh meneguhkan, Tuhan boleh menghiburkan saudara kami yang berduka. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk proses distribusi vaksin. Biarlah kami dibantu oleh pemerintah kami untuk dapat mendapatkan vaksin tersebut, sehingga kami juga boleh memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Saat ini kami teringat juga Bapak untuk Opa Oma yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Candana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fermanto, dan kakak dari Penatua Lina yang terbaring sakit, dan juga nama-nama yang mungkin tidak kami sebutkan, tapi kami ingat mereka di hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai mereka di dalam sakit yang mereka hadapi, dan biarlah di tengah-tengah sakit yang melanda, mereka boleh tetap memancarkan sinar sukacita yang pada akhirnya menjadi teladan iman bagi kami yang sehat. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa, bersyukur bersama dengan Ibu Kiti Broto Yuwono, Ibu Suprapti, Ibu Anita Wijayani, dan Ibu Elizabeth yang berulang tahun, dan Tuhan sudah memberkati mereka dengan berkat luar biasa bersama dengan keluarga mereka. Ajarlah kepada mereka untuk terus memiliki hati yang bersyukur dan bersukacita. Ajarlah kepada mereka untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Dan kami mohon Tuhan, berikanlah juga kepada mereka kekuatan iman dan kesehatan. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa juga untuk Komisi Lansia GKI Kepaduri. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi, kami bersyukur
kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara virtual. Kami mohon Tuhan, bantulah Komisi Lansia bersama dengan tim kameramen dan pelayan ibadah, supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan hasil tayangan ini boleh dinikmati menjadi berkat bagi opo oma yang melihatnya dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan anak, mantu, cucu, cicit, opo oma yang ada di rumah. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk di dalam persembahan. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Dalam doa persembahan. Oma-oma, opa yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Engkau telah menyertai dan melindungi kami dan keluarga kami. Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami. Terimalah ya Bapa dan pakailah menjadi alat pemberitaan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma tetaplah menjadi teladan iman bagi anak, mantu, cucu kita. Doakan supaya mereka dapat mengikuti jejak teladan Opa Oma, sehingga mereka dapat di lilin gemerlap di tengah malam gelap. Yesus berpesan,
Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa Oma dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya ulang lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa kembali di ibadah lansia berikutnya. Terima kasih.